Motor-motor apa yang paling laris di Indonesia? Ya jelas, motor Honda. Bahkan Honda bisa dikatakan hampir tidak punya kompetitor head-to-head di Indonesia jika mengingat market share Honda. Bayangin, Honda punya 70% lebih market share, sedangkan yang kedua yaitu Yamaha cuma memiliki 20% aja. Ya kalau dari segi perusahaan ya bisa dikatakan Honda tidak punya kompetitor. Bahkan yang katanya kompetitor Honda yaitu Yamaha, mau apapun inovasinya tetap aja penjualannya di bawah Honda. Namun apakah produk Yamaha jelek? Bukan itu masalahnya. Cuman kredit motor Yamaha agak susah aja daripada kredit motor Honda. Susah di sini dalam arti bukan untuk semua orang, tapi untuk orang-orang yang bermasalah di BI checkingnya ya. Dan kalian tahu sendiri kan berapa banyak orang yang bermasalah dengan BI checking? Jawabannya cukup banyak. Jika aja kredit motor Yamaha semudah Honda, kemungkinan besar market share Yamaha mungkin akan naik signifikan juga. Iya kan? Tapi apakah Honda bisa menguasai pasar Indonesia cuman karena menang di kredit yang mudah aja? Jawabannya iya, tapi tidak mutlak. Karena kita harus mengakui Honda memiliki sejarah panjang di Indonesia dan Honda pun memiliki motor yang bisa dibilang cukup menarik untuk dibeli. Misalnya ada Honda PCX, Honda Stylo, dan lainnya. Motor-motor tersebut cukup laris, bahkan terlalu laris di pasar Indonesia. Menariknya adalah motor perlu yang namanya dirawat dan di maintenance. Dan motor Honda itu karena laris otomatis penggunanya akan banyak. Dengan pengguna yang banyak ini seharusnya ini sebagai sumber rezeki buat bengkel umum. Karena ya mau bagaimanapun gak semua orang pengen servis motornya di bengkel resmi. Namun entah kenapa beberapa motor Honda jika ingin servis di bengkel umum biasanya akan ditolak mentah-mentah. Tapi kenapa bisa motor Honda sering ditolak servis di bengkel umum? Oke, yang perlu digarisbawahi pertama-tama di sini adalah tidak semua motor Honda akan ditolak di bengkel umum. Karena seperti Honda Beat dan motor Honda entry level lainnya akan diterima dengan senang hati oleh bengkel umum. Tapi semua ini beda cerita jika motor kalian adalah Honda Stylo. Ya, Honda Stylo, motor Vespa wannabe dari Honda yang memiliki bentuk yang sebenarnya cukup menarik. Apalagi buat kalian yang suka modifikasi. Motor ini cukup enak untuk dijadikan bahan modifikasi. Karena kalau hasilnya proper, motor ini memiliki aura yang cukup wah. Namun kalian jangan tertipu dengan bentuk motor ini yang cukup keren. Karena kalau kalian mau servis CVT atau throttle body motor ini, kasarnya kalian wajib ke bengkel resmi. Karena di bengkel umum langganan kalian, kemungkinan besar kalian akan ditolak dengan berbagai alasan. Namun kenapa motor ini akan ditolak? Jawabannya karena ribet. Misalnya, kalian mau servis throttle body. Kalau di Honda Vario KZR misalnya, tinggal lepas jok dan bagasi, mekanik langsung bisa lepas throttle bodinya. Nah, kalau Honda Stylo ini nggak gitu. Yang mana semua bodi harus diturunin terlebih dahulu. Dan yang lebih parahnya lagi, bodi Honda Stylo terkenal gampang banget baret dan gampang pecah. Kasarnya nih, kena upil kering aja itu bodi bisa baret, apalagi kena kuku, ya udah pasti baret. Dan seharusnya untuk menghindari baret ini tinggal dikasih wrapping transparan aja di bodi motornya. Dan hal ini bisa meminimalisir baret bodi. Namun sayangnya bagi bengkel umum hal tersebut tidak layak dilakukan. Karena mau bagaimanapun, servis TB ya servis TB. Biasanya harga rata-ratanya cuma di 50.000 atau di beberapa tempat cuma di 35.000 rupiah aja. Dengan resiko yang tinggi tentu aja lebih baik skip daripada nama bengkel yang jelek. Karena kena bintang 1 di Google Review bisa panjang urusan. Iya kan? Selain throttle body, servis CVT-nya juga agak ribet. Yang mana untuk membuka bak Honda Stylo ini memerlukan special tools yang berbentuk L tapi matanya 8. Kalau bengkel nggak punya special tools ini, ya udah pasti nggak akan kebuka bak CVT-nya. Ya kasarnya Honda Stylo ini dipaksa untuk diservis di bengkel resmi. Walaupun terkadang anak magang yang ngerjain dan anak magang biasanya bisa menyulap baut jadi kabel tis, tapi akan tetap diterima selama itu di bengkel resmi. Iya kan? Kemudian selain Honda Stylo ada Honda PCX. Siapa yang tidak kesemsem kalau melihat desain Honda PCX? Kebanyakan orang yang pengen terlihat wow demi gengsi akan kesemsem dengan PCX. Walaupun harganya terbilang cukup mahal untuk sebuah motor matic 150cc, tapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan untuk melakukan kredit selama 36 bulan demi mendapatkan motor impian. Iya kan? Tapi di luar dari beli motor, jangan lupakan biaya servis motor ini. Kalau servis di bengkel resmi, udah hampir pasti kalian akan boncos. Karena cukup mahal untuk menservis motor ini. Misalnya untuk servis throttle body sekitar Rp130.000, CVT di Rp110.000, belum lagi kalau ganti komstir bisa sampai Rp300.000 lebih. Dengan biaya servis yang cukup tinggi dan kebanyakan yang ngerjain anak magang juga, biasanya kita akan lari ke bengkel umum. Tapi sayangnya untuk kasus Honda PCX ini bisa juga ditolak sama bengkel umum, misalnya mau servis CVT.
Sebenarnya buka bak CVT Honda PCX tidak sesusah buka bak Honda Stylo yang mana butuh kunci khusus. Tapi tetap aja agak sedikit ribet untuk membuka baut yang di belakang rangka, yang mana harus menggunakan kunci pas, nggak bisa pakai kunci T apalagi impact. Namun walaupun begitu, masih banyak bengkel yang mau melakukan servis CVT di Honda PCX ini, tapi tidak dengan komstirnya. Komstir adalah masalah umum yang kita temukan di hampir seluruh motor Honda dan salah satunya Honda PCX. Jika komstir kalian bermasalah dan kalian mau ganti di bengkel umum, kemungkinan besar kalian akan ditolak. Kenapa? Ya karena emang cukup ribet untuk menggantinya, yang mana bodi depan harus hampir keseluruhan dibuka. Dan ngebuka bodi depan Honda PCX tidak semudah buka bodi Honda Beat. Disinilah masalah utamanya, ribet. Walaupun saat ini sudah ada beberapa bengkel spesialis untuk komstir yang bisa melakukan pergantian komstir Honda PCX tanpa harus bongkar total, tapi tetap aja belum banyak bengkel yang bisa seperti itu, dan rata-rata bengkel umum kemungkinan besar akan menolak servis komstir Honda PCX, apalagi bengkelnya rame. Ya semakin ditolak, mau di booking hari apapun, ia nggak akan mau itu bengkel. Kemudian selain PCX, hal serupa juga dialami oleh Honda ADV. Duh, kalau ngomongin ADV, buka bodinya aja bikin pusing. Kancingnya banyak banget. Kalau main tarik aja dan kancingnya masih ada yang kenceng, udah pasti langsung patah. Ya intinya kalau servis motor ini harus buka bodi, kebanyakan bengkel akan menolak karena resikonya lagi dan lagi tidak sebanding. Dan kemudian terakhir, raja dari segala raja motor yang paling ribet dibongkar dan akan ditolak oleh bengkel adalah Honda CS1. Bengkel mana yang mau terima servis Honda CS1? Mau buka karburatornya aja, ini motor harus ditrondolin abis-abisan bagian depannya. Sebelum bagian depannya dibuka, jangan lupa joknya juga harus dilepas dulu. Setelah joknya dilepas, bodi kanan kiri yang dekat kaki juga harus dilepas juga sebelum bagian depannya. Kemudian setelah itu, lepas bagian cover stang. Ini adalah cover di bawah leher dan nyambung ke bagian headlamp kanan kiri. Baru deh bagian depannya bisa dicopot. Ribet banget kan? Belum lagi bongkar karbunya juga agak ribet. Ya intinya ini motor masuk dalam kasta nomor 1 motor paling ribet cuman untuk bersihin karburator doang. Makanya jika kalian punya CS1 dan mau servis karbu ke bengkel umum, baru datang aja ke bengkel, mungkin mekanik langsung pura-pura nggak lihat kalian, karena emang nggak mau ngerjain motor tersebut. Kondisi bengkelnya rame, harga servisnya nggak seberapa, tapi ngerjain servis karbu motor ini aja bisa makan waktu 2-3 jam. Ya mendingan di skip, iya kan? Namun yang bikin bingung kenapa motor Honda banyak banget yang susah untuk diservis. Jawabannya tentu aja karena itu sudah menjadi dasar kerangka desain teknik mereka. Tapi yang disayangkan adalah kerangka desainnya mungkin oke untuk secara struktural dan estetika, tapi tidak secara maintenance-nya. Kebanyakan ya nyusahin. Ya intinya kalian secara halus dipaksa untuk servis di bengkel resmi. Iya kan? Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.